Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada minggu biasa ke-33 ini, kita akan merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Maleakhi bab 4 ayat 1-2a. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika bab 3 ayat 7-12. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5-19 dengan tema bertekun dalam iman, bertanggung jawab dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika bacaan yang dikumandangkan kepada kita pada hari Minggu biasa ke-33 sangat menarik dan kaya akan makna. Ketika bacaan sama-sama bernuansa nasihat dan mengajar kita agar senantiasa memiliki sikap waspada, tidak lalai dan tetap teguh bertahan meski dalam situasi sulit dan penderitaan. Mengapa demikian? Karena kita sebagai pengikut Kristus dalam situasi menghadapi saat-saat terakhir kehidupan, kita diharapkan untuk tetap memiliki keteguhan iman. Kita diharapkan untuk tidak perlu khawatir dan takut akan pembelaan. Lebih-lebih ketika kita ditolak, dihina, dikucilkan, dan dianiaya oleh kaum kerabat dan orang-orang terdekat kita. Karena Yesus memberi jaminan pertolongan bagi kita. Bertahan dalam sikap penuh waspada dalam iman akan Yesus Kristus merupakan bukti nyata bahwa kita sudah menghidupi rahmat pewartaan dan pelayanan. Pewartaan dan pelayanan yang diterapkan dalam kesaksian akan kabar baik Yesus Kristus tidak mengenal keuntungan dan kerugian. Artinya, baik pada waktu yang menggembirakan maupun saat-saat di mana kita dirugikan, kita tetap berkomitmen untuk memberi kesaksian tentang kebaikan. Nabi Maleakhi dalam bacaan pertama memperingatkan bahwa hari Tuhan akan datang seperti api yang membakar jerami. Orang-orang fasik akan binasa, tetapi bagi mereka yang takut akan nama Tuhan, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan di sayapnya. Ini bukan sekedar ancaman, melainkan panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Di tengah dunia yang seringkali mengaburkan batas antara benar dan salah, Tuhan tetap setia kepada mereka yang setia kepadanya. Lalu mendengar suara Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, ia menegur mereka yang hidup dalam kemalasan, yang tidak bekerja tetapi ingin menikmati hasil kerja orang lain. Paulus tidak hanya berbicara, ia memberi teladan, bekerja siang malam, tidak menjadi beban dan hidup tertib. Ia menegaskan, siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak hanya beriman, tetapi juga bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Iman bukanlah pelarian dari tugas, melainkan kekuatan untuk menjalani tugas dengan setia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Lukas, Yesus berbicara tentang kehancuran bait Allah dan penderitaan yang akan dialami para pengikutnya. Ia tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi ia menjanjikan penyertaan. Karena dengan ketekunanmu, kamu akan memperoleh hidupmu. Di tengah penganiayaan, fitnah, dan kesulitan, Yesus mengajak kita untuk tetap teguh. Dunia mungkin mengguncang kita, tetapi iman yang berakar dalam Kristus akan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika bacaan ini membentuk satu kesatuan yang indah, kita dipanggil untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan kebenarannya, bertanggung jawab dalam pekerjaan dan kehidupan sosial, bertekun dalam iman meskipun menghadapi penderitaan. Inilah spiritualitas yang utuh, iman yang menyembuhkan, bekerja yang melayani, dan ketekunan yang menyelamatkan. Mari kita bertanya dalam hati, apakah aku tetap teguh dalam iman saat menghadapi tantangan? Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang beriman, bekerja dengan tanggung jawab, dan bertekun sampai akhir.
Sebab seperti janjinya, dengan ketekunanmu kamu akan memperoleh hidup. Amin.